Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku habis live dari N Bookstore, cuman aku kepikiran untuk sekalian live di akunku karena seperti yang sebelumnya saya posting, saya pengen sedikit sharing tentang cultivate your inner energy through humming or singing bird gitu. Nah, sebetulnya saya tidak pernah mencantumkan kapan waktu yang resmi untuk sharing tentang ini. Hai Mbak Rina, tetapi karena sekalian udah style sharing, jadi sekalian aja habis live di Instagramnya N Bookstore, aku mau sharing sedikit tentang humming to singing bird gitu. Apa sih gitu yang mendasari aku pengen sharing tentang ini? Karena sebetulnya ini adalah teknik yang akan ya pengen banget aku bagikan, yang pengen banget aku sharing kepada ibu-ibu yang memang membutuhkan keragaman teknik dalam menyamankan proses persalinannya. Kita tahu bahwa banyak sekali teknik menyamankan persalinan. Contohnya kita bisa menggunakan teknik hypnobirthing. Kemudian kita juga mengenali posisi-posisi persalinan. Ada rebozo teknik, kemudian ada juga teknik-teknik. Iya, kita bagi-bagi Cin. Jadi kita obralin aja. Jadi ada teknik banyak lah ya teknik ini. Nah, ini teknik yang aku pengen sharing ini sebetulnya bukan teknik yang baru-baru banget, hanya pengen aku kemas dengan pengalamanku, kemudian dengan teknik-teknik nafasku, kemudian dengan teknik-teknik yang lain yang berkaitan dengan humming to singing. Nah, kenapa humming to singing? Karena humming dan singing itu adalah salah satu cara bagaimana kita mengeluarkan energi. Energi dari suara itu mampu mempengaruhi manusia, ya enggak sih gitu. Kita tahu bahwa istilahnya, kalau Rihanna itu apa ya namanya ya saya? Rihanna itu apa? Namanya Rihanna siapa tuh yang itu adalah seorang motivator. Mau ngomong motivator aja bingung. Nah, Rihanna itu adalah seorang motivator. Apa kekuatan seorang motivator? Energi bagaimana dia memotivasi orang melalui apa? Melalui suara. Nah, suara-suara ini yang kita gunakan, kita manfaatkan, kita berdayakan untuk kita gunakan di persalinan kita supaya apa? Supaya kita bisa lebih nyaman. Disesuaikan. Kenapa suara kita sendiri ya? Karena yang paling tahu kebutuhan kita sendiri gitu. Nah, belum tentu kita dinyamanin sama orang, sama suami, bahkan sama suami sendiri kita persalinan itu juga belum tentu gitu. Tapi dengan suara-suara kita sendiri, tujuan kita sendiri, itu bisa sangat sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Suara, humming, keluarin suara, singing, mengeluarkan suara. Bukan karena saya seneng nyanyi, sebetulnya alasannya juga karena saya seneng nyanyi, makanya saya pengen share gitu. Semua yang ada di dunia ini, bahkan letusan gunung berapi, suara angin, suara burung, suara ketokan. Nah, ketokan meja satu dengan yang lain pun kadang berbeda tekanan sesuai dengan tekanannya. Itu memiliki nada. Dan nada-nada itu memiliki vibrasi. Beberapa energi suara yang dihasilkan di alam semesta ini memiliki energi. Beberapa bahkan bisa menyembuhkan gitu ya. Nah, makanya saya ingin, hai Mbak Yusnia ya. Makanya saya ingin sharing tentang kenapa sih saya ingin sebetulnya menciptakan enggak ya, karena sudah ada gitu. Saya ingin mengcreate suatu teknik, mencampur, meramu suatu teknik yang berkaitan dengan humming to singing bird ini. Diawali dari persalinan anak saya yang pertama. Basicnya saya memang suka nyanyi ya, itu sudah pasti. Nah, di persalinan anak saya yang pertama, gak pernah saya punya rencana aku kalau mau lahiran aku mau nyanyi pokoknya.
sama sekali tidak pernah. Tetapi apa yang terjadi ketika melahirkan, ternyata untuk mengatur nafas diafragma, tahu kan ibu-ibu pasti udah tahu kan yang namanya nafas diafragma atau dikenal nafas perut itu, ternyata untuk mengatur pernafasan, pola pernafasan diafragma waktu persalinan, saya memilih dengan bersenandung lagu. Kenapa kok bersenandung, Mbak? Kenapa nggak cuma iya, itu juga salah satu. Tapi kenapa kok lagu? Karena di lagu itu sudah ada teknik di mana kapan kita berhenti nafas, kapan kita menarik nafas, kapan kita nadanya harus rendah, harus tinggi. Nah, kalau kita mengikuti itu, maka mau tidak mau nafas kita ya kita atur seperti itu. Sehingga nafas aku juga bisa saya sesuaikan supaya lebih teratur. Nah, lagu apa yang waktu itu? Jadi kisahnya 2012, video saya juga sempat hits di salah satu page komunitas kehamilan, bahwa kalau bisa dibilang di Indonesia yang baru tervideokan kayaknya belum banyak, malah makanya baru waktu itu cukup hits gitu, bahwa kok bisa ya gitu. Jadi bukaan 7 saya memilih bersenandung, nggak milih lagu. Tiba-tiba saya pengen menyanyikan lagunya Elvis yang kan ada beberapa lagu dengan style yang berbeda-beda. Nah, saya pilih lagunya Elvis nih yang One wise man said only fool rush in, gitu. Tapi bersenandung, kontraksi datang, tarik nafas, kemudian tarik nafas lagi seiring dengan kontraksi datang, mungkin next akan saya sharekan videonya kalau masih ada. Terima kasih sekali buat bidanku, Mbak Tantri Maharani Setiorini yang sudah memvideokan inner voice yang ternyata begitu aku lihat, kok bisa ya energiku waktu lahiran seperti ini gitu. Nah, ini adalah humming tidak ada khusus atau rumus khusus bagaimana. Itu adalah yang secara natural, secara alami keluar dari badan kita, kemudian keluar dalam bentuk energi atau vokalisasi suara, ya itulah nadanya. Dan ternyata saya bisa nyaman di situ. Nah, tapi nanti untuk teknik ini kita bisa belajar bareng-bareng bagaimana kita mampu mengeluarkan suara tanpa harus malu. Karena rata-rata, saya dulu tahun berapa, 2015, 2016, sekitar itu, pengen mencoba teknik hummingbird ini. Jadi aku dulu pernah menggunakan nama hummingbird ya, yang sampai sekarang juga aku masih pegang, itu ke beberapa lingkungan komunitas melingkar. Ternyata rata-rata ibu-ibu pada malu bersuara, malu mengeluarkan suara. Jadi ayo Bu, keluarkan suaranya sesuai dengan kemauan diri. Jadi masih banyak blocking karena satu, malu dilihatin, kemudian yang kedua malu takut kurang bagus suaranya. Nah, aku pengen ketika nanti ada kelasku yang aku sharing tentang hummingbird to singing bird ini, ibu sudah tidak malu-malu lagi untuk mengeluarkan suara inner voice-nya. Karena apa? Your inner voice can cultivate your energy gitu ya. Jadi itu inner voice, inner energy ibu gitu. Setiap ibu tuh punya goddess, inner goddess. Jadi kayak semacam aura dewi gitu ya, aura peri gitu yang bisa dikeluarkan, dan itu luar biasa banget energinya. Kemudian itu sharing tentang hummingbird yang berikutnya. Kemudian ternyata yang Mbak Erno halo. Nah, kemudian yang di persalinanku yang kedua. Di persalinanku yang kedua, aku memang tidak merencanakan spesifik untuk bernyanyi ketika gelombang rahim itu datang. Ternyata ketika gelombang rahim datang sambil nungging, kok aku pengen nyanyi gitu.
Dan akhirnya saya pun menyanyi, walaupun tidak menyanyi kayak di karaoke atau semule, saya nyanyi sambil kayak mendengung loh. Sambil goyang-goyang pinggul, sambil nungging, kayak gitu saja. Jadi tone-nya benar-benar lembut, benar-benar gentle, benar-benar smooth. Karena apa? Itu untuk mengimbangi rasa yang saya rasakan di area perut, karena ada kontraksi yang datang, yang sangat energi yang sangat besar di situ. Dan bagaimana saya mengalihkan rasa yang gak nyaman menurut saya itu adalah dengan saya mengeluarkan bunyi-bunyian, mengeluarkan dengung-dengungan, sehingga ini adalah menjadi salah satu teknik mengalihkan rasa nyeri yang amat sangat efektif. Sebetulnya buat ibu-ibu nih yang memiliki hobi nyanyi di kamar mandi gitu, yang memiliki hobi ngomong, sebetulnya teknik ini bisa sangat membantu ketika ibu bersalin. Cuman masalahnya biasanya banyakan malu gitu, jadi banyak blocking. Nah, aku pengen nanti di kelas aku yang sharing khusus tentang singing to hummingbird, ibu sudah tidak malu-malu lagi untuk mengeluarkan suaranya gitu, apapun suaranya, apapun nadanya. Kemudian yang berikutnya, pentingnya teknik ini. Sebetulnya selain hummingbird, kemudian ada singing bird, ada lagi teknik chanting. Chanting itu gitu. Ada pertanyaan yang masuk kah? Nah, sekarang masuk ke bird plan, kasih tahu ke dokter dulu atau ya udah gitu aja. Kalau aku sih karena ini adalah teknik yang aku nyaman, nggak usah dikasih tahu ke dokter pun tidak apa-apa. Karena dokter pun pasti tahu yang namanya ibu melahirkan itu sebetulnya secara natural mengeluarkan suara. Contoh, gitu. Contoh. Nah, pengennya nanti aku pengen dengan latihan, dengan sharing yang aku bagi, suara-suara yang dikeluarkan itu bukan suara-suara yang memekakkan telinga. Misalnya yang gitu. Suara yang memekakkan telinga itu gimana ya? Istilahnya yang sebetulnya too much energi, menghabiskan energi. Jadi pengennya itu adalah suara-suara. Nah, itu dia. Iya sih, Mbak, itu ganggu ya suara. Nah, itu tahu. Nah, sebetulnya buat ibu juga menghabiskan energi, Mbak Rina, buat ibu pun menghabiskan energi. Nah, aku pengen dengan teknik ini ibu tahu caranya bagaimana mengelola energi sehingga tidak menghabiskan energi, kalaupun keluar juga dalam bentuk yang harmonis, selaras, dan memiliki vibrasi yang nyaman buat ibu. Plus juga ini membantu pola pernafasan ibu. Kalau saya sendiri bernafas lebih enak, ada hitungannya, ada apa ya istilahnya, ada tandanya lah istilahnya gitu. Contohnya adalah aku akan kasih tanda untuk nafas ya. Inhale, exhale. Misalnya ada kontraksi datang nih. Gitu. Ada beberapa ibu yang secara natural, walaupun tidak latihan, mampu mengelola inner voice-nya dengan bagus. Yang dikeluarkan adalah desaan. Gitu. Itu suara apa istilahnya ya? Suara seksinya ya, karena memang ibu melahirkan itu kan berkaitan dengan aura ibu yang seksi sebetulnya gitu, goddess gitu. Itu ada beberapa ibu yang luar biasa banget bisa mengelola apa yang dia keluarkan menjadi seperti itu secara natural. Nah, karena mungkin dia memang sudah terbiasa tidak menutup, istilahnya tidak tidak memiliki gampangnya kan kalau suara itu kan kita di sini ada throat chakra ya, biasanya banyak yang mendem, diem gitu. Banyak sekali yang mampu mengelola itu dengan baik. Halo Mbak Gelveni, iya. Nah, aku pengen sharing itu. Ditambah lagi, mengelola suara ketika bersalin, ketika ada ketika mengejan pun,
ataupun ketika kontraksi datang dengan suara-suara tertentu, itu akan mampu kaitannya dengan pelvic floor muscle ya Mbak, kaitannya dengan pelvic floor muscle, mengeluarkan suara humming yang lembut atau bahkan singing. Hai Mbak Christine, itu juga nanti akan berkaitan dengan pelvic floor muscle ibu. Dibanding itu akan membuat pelvic floor muscle ibu akan menjadi tegang secara otomatis. Tapi dengan mengeluarkan suara yang lembut ya, apalagi yang bisa ibu kelola menjadi nada yang baik. Hai Pak suami ngapaan ada di belakangku padahal, tapi dia ikutan live. Nah, hai Mbak Hana ya bener. Nah, dengan mengelola suara-suara ketika mengejan ataupun ketika ada kontraksi yang datang, itu akan membuat pelvic floor ibu itu tidak tegang. Contohnya yang pernah aku share kemarin ya, pas banget ada akun yang namanya Mama Stay Fit yang memang itu akun aku suka banget, aku suka karakter ibunya ya, strong gitu ya, dia tahu dia memiliki banyak sangat energi yang powerful gitu ya, energi yang banyak, tapi dia menyalurkannya dengan cara yang sangat oke banget gitu, jadi dia tidak bingung, istilahnya dia salah satu doula yang punya karakter gitu ya. Nah, salah satunya contohnya dengan H O A gitu. Nah, ini sebenarnya persis banget karena ini sudah aku praktekkan di persalinanku yang sebelumnya. H contohnya gitu. O dibanding contohnya nyaman mana gitu. Kemudian dibanding dengan ya, sebetulnya dua-duanya juga sama-sama inner voice ibu yang keluar dari keluar dari mulut ibu, dari inner voice ibu di persalinan. Semuanya pasti ada. Tetapi beberapa voice yang memiliki tone gentle itu mampu membuat pelvic floor ibu tidak ketat atau tidak tight. Saya sendiri barusan kayak ngeden kayak gitu aja bikin kepalaku agak sedikit pening gitu. Jadi ibu-ibu buat hai Mbak dia. Jadi buat ibu-ibu yang pernah aku dulain gitu, mungkin aku akan lebih mengarahkan suaranya yang kencengnya dilembutin lagi, bukan karena apa-apa gitu ya gitu. Mungkin karena kita salah komunikasi sedikit, kalau misalnya aku lagi pengen agak kenceng kok malah malah ditahan, atau karena tujuannya adalah satu, mengeluarkan tone dengan lembut itu akan mengurangi ketegangan di pelvic floor muscle ibu gitu ya. Jadi ketegangan ibu yang ada di leher, ketegangan ibu yang ada keluar dalam bentuk suara itu juga mempengaruhi ketegangan ibu yang ada di pelvic floor-nya gitu. Jadi salah satu tujuannya adalah itu. Kemudian buat ibu yang memang singing, ini sebetulnya teknik ini bagus banget, apalagi ibu adalah tipikal orang yang lebih suka mengeluarkan suara, lebih suka ngobrol, bahkan yang mendem gitu. Ini sebetulnya teknik ini bisa membantu ibu untuk lebih mengeluarkan unek-uneknya gitu ya, mengeluarkan speak up gitu istilahnya. Jadi nanti di persalinan juga ibu bisa mengelola inner voice ibu menjadi sebuah nada, kemudian menjadi sebuah lagu gitu. Lagunya apa aja kayak gini, mungkin akan ada pro dan kontra gitu. Misalnya kayak gini, Mbak kok nyanyi sih gitu, kenapa nggak sholawat aja gitu. Nah, lagi-lagi teknik yang aku sharing amat sangat universal. Aku sudah sharing dari awal bahwa semua di dunia ini semua mengeluarkan suara, dan suara itu punya nada. Hanya memang kalau di notasi ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Tetapi nada-nada yang ada di dunia ini pasti masuk di salah satunya. Jadi itu salah satu keanugerah yang ciptaan Tuhan. Saya sendiri tidak akan membatasi
teknik saya itu ya sangat universal. Jika ibu nyaman dengan bersenandung, bersenandunglah. Bagi ibu yang memang lebih nyaman bersolawat, kemudian membaca, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan ibu nyaman di situ juga sangat baik gitu. Karena apapun yang membuat ibu nyaman, suara-suara pun yang membuat nyaman, itu poinnya adalah bukan di jenisnya gitu, bukan dari saya itu bukan di jenisnya apa, tetapi sesuai dengan kenyamanan ibu. Nah, apabila ibu mungkin yang beragama Hindu, pasti ada mantra-mantra, kemudian ada yang beragama Buddha pun ada mantra-mantra, misalnya ada yang Om gitu ya. Karena aku tidak mendalami, tapi sepengetahuan saya ada yang gitu, Om ya. Itu kalau ibu memang nyaman itu ibu bisa melakukannya. Ada juga yang mungkin yang beragama Nasrani atau Katolik dengan puji-pujian, itu juga ibu sangat bisa melakukannya. Mungkin ada puji-pujian yang lagu yang difavoritkan atau lagu rohani yang difavoritkan, juga itu sebetulnya bisa. Poinnya adalah dari humming to singing adalah bagaimana ibu melepaskan energi ya, jangan ditahan di leher. Supaya apa? Supaya pelvic floor ibu tujuannya supaya lebih rileks ketika persalinan, tidak mengeluarkan teriakan yang menghabiskan energi ibu, kemudian mengelola nafas dengan baik, kemudian dikeluarkan dalam bentuk yang lebih gentle tone, yang lebih nyaman dan memiliki vibrasi yang tinggi. Dengan vibrasi yang tinggi, energi ibu akan selaras dari atas ke bawah, apapun metode yang ibu pengen. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan dari sharing from humming dan from humming to singing bird ini. Jadi dua-duanya sudah saya praktekkan dan sangat bermanfaat untuk satu buat aku yang kurasakan saya mampu mengelola nafas dengan baik di persalinan. Kemudian yang kedua, pelvic floor muscle juga dirasa tidak terlalu tegang. Kemudian yang ketiga adalah dari lagu-lagu ini selain mengatur nafas, pelvic floor itu pasti tidak tegang. Kemudian yang ketiga, lagu-lagu tersebut menyamankan dan mampu mengalihkan rasa yang tidak nyaman, sehingga saya nggak fokus di aduh sakit, aduh ini rana gitu. Tapi begitu kita ayo tarik nafas kamu, secara otomatis pikiran ibu akan teralihkan ke suara yang ibu keluarkan. Terutama buat ibu-ibu yang memiliki auditori, senang mendengarkan gitu, itu akan sangat bermanfaat. Jadi itu poinnya. Insya Allah tahun 2021 saya akan launching kelas tentang persiapan persalinan dengan tema From Humming to Singing Bird. Jadi cultivating your inner energy through your voice. Jadi ini untuk persiapan persalinan. Namun seperti teknik yang lain, teknik ini memang tidak akan bisa diterima oleh semua ibu. Tetapi saya ingin memperkaya khasanah teknik menyamankan persalinan sehingga ibu memiliki pilihan selain metode-metode yang ada sekarang. Saya ingin memperkenalkan ini sebagai metode doula yang metode penyamankan persalinan yang pertama banget di Indonesia. Aku pengen kenalin ini. Semoga nanti bisa diterima dengan baik. Mohon doanya, semoga semuanya lancar gitu ya. Dan nanti tahun 2021 akan ada kejutan dari doula sahabat ibu, program-program baru juga. Tunggu programnya. Terima kasih dari saya. Sekian. Terima kasih yang sudah live. Terima kasih semuanya. Terima kasih wife-nya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Kok tidak ada kabar-kabar Mbak? Nggak ada tanggal-tanggal sekian? Karena memang saya maunya sharing. Saya tidak istilahnya tidak mencari waktu. Kan nih followernya paling banyak aktif jam sekian. Enggak. Saya karena memang tujuannya hanya sharing saja. Karena ini tersimpan juga di IGTV. Jadi yang mau nonton silakan nonton, kalau yang mau skip juga tidak ada masalah. Yang penting saya menunaikan janji saya untuk sharing tentang From Humming to Singing Bird. Terima kasih semuanya, dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.